Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah kita pada hari ini, pagi hari ini, Minggu 27 September 2020. Dan mari bersama-sama kita bersaat teduh sejenak. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Kidung Jemaat 10 bait 1 dan 2. Pujilah Tuhan Sang Raja. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudaraku yang terkasih, marilah kita bersama-sama mendengar sapaan Tuhan di dalam firman-Nya yang terambil dari Yesaya 1 ayat 18 yang demikian. Marilah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba.
Demikian sapaan Tuhan di dalam firman-Nya yang mengatakan bahwa sekalipun dosa kita itu sangat besar, dosa kita tidak terhitung, namun oleh karena kasih karunia Tuhan, dosa kita akan dihapuskan, kita akan disucikan, kita akan diberi keselamatan, asalkan kita mau bertobat dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan mari bersama-sama kita merefleksikan diri kita akan segala dosa kita di hadapan Tuhan dan bertobat melalui Kidung Jemaat 25 bait 1 dan 3. Ya Allahku di cahyamu. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami tahu bahwa tiada yang tersembunyi di hadapan, dan kami tidak dapat menyembunyikan segala sesuatunya daripadamu, karena Engkau adalah Allah yang maha kuasa dan Allah yang maha tahu. Kami tidak bisa menyembunyikan diri kami yang berdosa. Engkau tahu dan melihat keberdosaan kami. Namun oleh karena kasih karunia, segala dosa dan kesalahan kami telah Engkau ampuni. Bahkan Engkau telah memberikan keselamatan atas kami. Engkau telah mengangkat dosa kami dan tidak menghitungnya lagi. Dan kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu yang begitu luar biasa, kasih yang begitu besar yang Engkau berikan kepada kami. Dan kami juga senantiasa menyadari bahwa diri kami tidak mungkin hidup tanpa campur tangan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami memohon supaya di dalam setiap kehidupan kami, di dalam setiap pergumulan kami, di dalam setiap situasi dan kondisi yang kami alami, Engkau berkenan hadir dan Engkau berkenan memberikan pertolongan atas kami. Tolonglah kami dan sertailah kami di dalam pergumulan kami saat ini, di mana virus corona masih bersama dengan kami. Kami tidak tahu sampai kapan pandemi ini berakhir,
virus corona ini menyerang kami dan hidup bersama kami di dunia ini. Namun yang kami tahu pasti Engkau adalah Allah yang akan menjaga, menolong kami. Dan kami percaya Engkau adalah Allah yang akan mengangkat virus corona ini dari muka bumi ini, sehingga kami tidak lagi jenuh, tidak lagi mengalami ketakutan, tetapi kami bersuka cita dan ketakutan kami pun hilang. Kiranya Tuhan juga memberkati, menyertai, menolong, memberikan kekuatan para tim medis, baik itu dokter ataupun perawat, yang berjuang dengan keras untuk menyembuhkan para pasien akibat virus corona ataupun pasien-pasien yang lain. Engkau akan memberikan penyertaan dan perlindungan, karena para tim medis, baik itu dokter atau perawat, rawan tertular virus corona ini, karena mereka senantiasa kontak langsung dengan pasien dengan virus corona ini. Tuhan, segala upaya telah mereka lakukan, baik itu dengan menggunakan APD lengkap, baik itu dengan prosedur yang ada, namun semuanya itu tidak berarti tanpa penyertaan-Mu. Kiranya Engkau menyertai dan menjaga mereka, berikanlah kekuatan, kesehatan, dan keselamatan atas mereka. Para pemerintah kami dengan segala upayanya Tuhan, mampukan kami mengindahkannya, mampukan kami untuk memenuhi protokol-protokol kesehatan yang telah dibuat dan dihimbaukan oleh pemerintah kepada kami, sehingga dengan kerjasama yang baik antara kami dengan pemerintah dapat segera memutus mata rantai dari virus corona ini. Engkau juga yang akan menyertai dan memberikan kemampuan atas tim ahli supaya segera menemukan vaksin dari virus ini, karena kami sudah menanti-nantikan Tuhan vaksin ini tersedia, vaksin ini ditemukan, supaya kami tidak dihantui ketakutan, tidak dihantui oleh kejenuhan, karena aktivitas kami yang saat ini serba terbatas. Namun di dalam kejenuhan kami, Tuhan tolong kami supaya kami tetap berpegang teguh pada firman-Mu, tetap mempercayai kuasa-Mu yang akan mengalahkan segala-galanya, kuasa-Mu yang akan menolong kami, kuasa-Mu yang akan melindungi kami. Ya Tuhan, Raja Gereja, Raja kehidupan kami, Tuhan kami Yesus Kristus, di samping pandemi ini, kami masing-masing pribadi dan keluarga memiliki pergumulan masing-masing. Engkau adalah Allah yang Maha Tahu dan tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Segala sesuatunya pasti akan berlangsung dengan baik, dan kami dapat keluar dari pergumulan kami dengan campur tangan-Mu, dengan penyertaan dan bimbingan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, di dalam pergumulan kami masing-masing, baik pribadi ataupun keluarga, Engkau tetap menyertai kami dan tidak meninggalkan kami, supaya kami dapat menang melawan pergumulan yang ada. Kami tidak jatuh dalam pencobaan ketika ada di dalam pergumulan kami. Begitu pula Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, terkhusus jemaat Tuhan GKJ Juwiring, biarlah kami yang masih harus tetap banyak diam di rumah, tetap beribadah di rumah kami, di tengah-tengah keluarga kami, tetap memegang teguh janji-Mu, memegang teguh firman-Mu, takut akan Tuhan, dan senantiasa mengupayakan dekat kepada-Mu. Tuhan, biarlah Engkau mendekatkan kami saat ini dengan firman-Mu,
yang akan kami dengar secara bersama-sama, dan mampukan kami ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik dan juga dapat melakukannya. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai 13 yang demikian. Filipi 2 ayat 1 sampai 13. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Demikian saudaraku, apa yang menjadi firman Tuhan yang akan kita pergumulkan secara bersama-sama. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam sebuah film diceritakan ada seekor anjing yang terluka, dan lukanya cukup parah sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ketika itu ada seseorang, tentu saja manusia, yang melihat dan menemukan anjing yang terluka itu. Ketika dia melihat dan menemukan anjing yang terluka itu, muncullah belas kasihan, rasa iba terhadap anjing yang terluka itu. Dia ingin sekali untuk menolong, mengobati luka-luka yang ada di dalam anjing itu. Kemudian dia mulai mendekat. Namun ketika dia mendekat, sang anjing ini menampakkan keganasannya. Dia mencoba hendak menyerang meskipun tidak bisa karena tubuhnya yang terluka. Dia menggonggong, dia menampakkan kegalakannya. Akhirnya dengan pelan-pelan
anjing ini didekati dan terus mencoba, akhirnya dapat mendekat. Namun ketika mau dibelai, mau dipegang, anjing ini mencoba untuk menyerang, bahkan menggigit. Nah, akhirnya secara perlahan-lahan dengan penuh kesabaran dan kelemah lembutan, orang ini terus mencoba untuk membelai dan akhirnya anjing ini pun dapat dibelai, kemudian dapat dipegang, dapat digendong dan dibawa pulang, sehingga anjing ini dapat diobati. Bahkan setelah sembuh, anjing ini menjadi jinak dan anjing ini justru menjadi taat kepada sang penolongnya. Dia membantu menjaga rumah, dia tidur di teras, ikut menjaga keamanan rumah. Kemana-mana dia ikut sang pemiliknya yang tadinya menolong, dan dia sangat setia. Bahkan dikatakan sebagai anjing yang cerdas. Dan di sini terjadi kasih antara sang penolong dengan anjing ini dan hubungannya menjadi erat. Nah, saudaraku, dari cerita yang saya katakan tadi, kita bisa mendapatkan makna dari cerita itu, bahwa ketika orang tidak saling dekat satu dengan yang lain, maka yang terjadi tidak akan saling mengenal. Bahkan tidak hanya saling mengenal, namun yang akan terjadi saling mencurigai satu dengan yang lainnya, bahkan saling menyerang. Namun ketika orang itu sudah dekat dan saling mengenal dan ada hubungan yang sangat istimewa, maka akan terjadi bukan hanya kedekatan, tetapi hubungan yang erat satu dengan yang lainnya. Dan kita sadar bahwa kita membutuhkan kedekatan dengan sesama, kita membutuhkan sebuah hubungan yang erat dengan sesama, supaya hidup ini dapat terasa damai. Oleh sebab itu, supaya kita dapat memiliki hubungan yang dekat, supaya kita dapat menjalin hubungan yang erat antar sesama, antar satu dengan yang lain, yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, menanggalkan kepentingan pribadi. Banyak orang atau bahkan kita memiliki kepentingan kita masing-masing, satu dengan yang lain kepentingannya berbeda. Dan ada orang-orang yang melakukan berbagai macam cara atau menghalalkan berbagai macam cara agar kepentingannya dapat diraihnya. Bahkan tidak jarang ada yang mengorbankan orang lain, mencari kesempatan dengan melibatkan orang lain dan lain sebagainya. Nah, tidak jarang ketika kita berhubungan antara satu dengan yang lain, kita melakukan pendekatan-pendekatan dengan tujuan kepentingan kita dapat diraih. Setelah dekat, kita mengkambing hitamkan orang itu, kita mengorbankan orang itu, atau memanfaatkan orang itu supaya kepentingan kita dapat diraih. Dan ketika hal itu dirasakan oleh sesama kita, kita mendekati dia, kita berteman dengan dia karena supaya kepentingan kita itu dapat diraih. Akhirnya kedekatan dan keeratan itu menjadi luntur, bahkan menjadi hilang, dan yang ada hanya perseteruan karena merasa dimanfaatkan dan tidak terima. Oleh sebab itu, ketika kita menjalin kedekatan dan mempererat pertemanan pergaulan, kita harus menanggalkan kepentingan pribadi. Tidak ada kepentingan lain selain kita memang mau menjalin kedekatan dan keeratan dalam hubungan.
Kemudian yang kedua, hal yang perlu kita lakukan di dalam menjalin kedekatan dan mendapatkan hubungan yang erat adalah menunjukkan ketulusan. Seringkali orang menjalin hubungan karena ada tujuan tertentu, bukan hanya supaya kepentingannya diraih, namun ada tujuan tertentu. Oh, saya dekat dengan orang itu supaya ketika nanti saya mendapatkan persoalan, membutuhkan pertolongan, dia membantu. Saya mendekati setiap orang, menjalin hubungan supaya saya mendapatkan pujian karena dianggap sebagai orang yang baik. Saya mendekati orang dan menjalin hubungan yang erat karena sebuah pencitraan dan lain sebagainya. Dan hal itu juga berefek pada hubungan ketika hal itu diketahui tujuan kita. Sehingga ketika kita menjalin hubungan supaya dekat dan erat, harus disertai dengan ketulusan. Tulus artinya adalah tidak memiliki tujuan apa-apa. Tulus artinya bersih. Tulus artinya tidak serong. Jadi ketulusan itu yang muncul. Kita memang mendekati orang itu, kita menjalin hubungan yang erat karena memang tidak ada motivasi apa-apa. Ya karena memang ingin bersahabat, berteman tanpa ada tujuan apa-apa untuk diri kita sendiri. Jadi tujuan untuk diri kita sendiri kita hilangkan, namun tujuan untuk orang lain yang perlu kita lestarikan. Saya dekat, saya menjalin hubungan karena saya ingin menolong dia, karena saya ingin memberikan sesuatu bagi dia yang baik, menjadi saluran berkat. Nah, itu perlu dilestarikan. Tapi tujuan-tujuan pribadi untuk kepentingan kita janganlah kita lakukan, harus kita singkirkan. Dan itulah ketulusan. Yang ketiga adalah bagaimana kita menjalin hubungan supaya dekat dan erat. Yang ketiga adalah kerendahan hati. Rendah hati atau kerendahan hati adalah bahwa kita merasa tidak memiliki apa-apa, merasa bahwa orang lain lebih utama, merasa bahwa orang lain lebih baik daripada diri kita. Dan dengan kerendahan hati inilah, ini akan menjadikan kita untuk terhindar dari kesombongan, menonjolkan diri. Ya, sehingga dalam pergaulan janganlah suka menonjolkan diri, janganlah suka pamer apapun juga, merasa lebih baik. Harus dengan kerendahan hati, merasa kita tidak memiliki apa-apa, merasa bahwa orang lain lebih baik daripada kita, meskipun sebetulnya kita memiliki kemampuan yang lebih. Orang yang rendah hati tidak hanya terbebas dari kesombongan, tidak hanya terbebas dari menonjolkan diri, namun orang yang rendah hati akan senantiasa mengalah, meskipun sebenarnya dia yang benar. Dia akan meminta maaf terlebih dahulu meskipun dia yang benar. Bahkan dia akan mencoba mengupayakan kedamaian dalam kehidupan bersama. Nah, ketika kerendahan hati ini ada, maka yang terjadi suasana menjadi damai, enak, orang merasa nyaman dengan kita, kita akan semakin dekat dan hubungan kita semakin erat dengan sesama. Kemudian yang keempat, di dalam menjalin hubungan dengan sesama agar dekat dan agar erat adalah mengorbankan diri. Mengorbankan diri ini berarti merelakan segala sesuatu, merelakan dengan tulus, merelakan dengan ikhlas segala sesuatu untuk diberikan kepada orang lain, baik itu waktu, tenaga, pikiran.
benda, bahkan sampai pada nyawa sekalipun. Inilah mengorbankan diri. Nah, ketika kita mau mengorbankan diri dengan sungguh-sungguh, itu akan mendatangkan banyak teman, mendatangkan kedekatan dan keeratan di dalam pergaulan kita, di dalam hubungan kita dengan sesama. Nah, saudaraku, 4 hal yang saya katakan tadi. Yang pertama, meninggalkan kepentingan diri pribadi, menunjukkan ketulusan, kerendahan hati, dan mengorbankan diri. Keempat hal itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia menjelma sebagai manusia, bukan untuk kepentingan dirinya, tapi untuk kepentingan kita, untuk kepentingan manusia. Tuhan Yesus memberikan kasih-Nya yang tulus. Dia tidak mengharapkan balasan dari kasih-Nya. Tuhan Yesus memberikan dengan ketulusan. Kemudian Tuhan Yesus turun ke dunia, rela meninggalkan tahtanya. Dia tidak membalas ketika dianiaya, dicaci maki. Dia tidak merendahkan manusia, bahkan mengangkat manusia dari dosa. Dia menerima siapa saja. Dia tidak menyombongkan, menonjolkan dirinya sebagai Allah. Dia tunduk sampai mati. Ini menunjukkan kerendahan hatinya. Dia mau bergaul, menerima siapa saja, dan menciptakan damai sejahtera. Terlebih dari itu, Tuhan Yesus mengorbankan dirinya. Apa yang dikorbankan? Dia rela meninggalkan tahtanya, mengorbankan tahtanya untuk sementara waktu, mengorbankan dirinya untuk turun ke dunia, mengorbankan dirinya untuk sengsara, bahkan mati untuk manusia. Dia telah mengosongkan dirinya, dia telah mengorbankan dirinya, dan semua sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sehingga Paulus kepada jemaat di Filipi menasihatkan supaya apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini bisa dirasakan, bisa dihayati, seperti Paulus yang telah menghayati bagaimana Yesus yang tidak mementingkan dirinya, bagaimana Yesus yang punya ketulusan dan kerendahan hati dan mengorbankan dirinya. Dan ketika Tuhan Yesus melakukan hal itu, yang terjadi apa? Hubungan yang erat antara manusia dengan Tuhan. Yesus datang ke dunia memberikan keselamatan, pengampunan. Dia memberikan contoh-contoh bagaimana orang bersikap, baik itu kepada Tuhan dan sesama. Akhirnya dengan pengorbanan diri, dengan meninggalkan kepentingan, dengan ketulusan, dengan kerendahan hati dan mengorbankan diri, yang terjadi adalah hubungan manusia dengan Tuhan yang tadinya sangat jauh menjadi dekat, bahkan erat tanpa batasan. Hubungan manusia antara manusia juga menjadi dekat dan menjadi erat. Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, sebelum diselamatkan, hubungan manusia dengan Tuhan sangat jauh. Hubungan manusia dengan manusia juga sangat jauh, saling curiga. Tapi oleh karena apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini, menjadikan hubungan yang jauh menjadi dekat, menjadi erat. Nah, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita sebagai makhluk sosial yang hidup di dalam nuansa yang berbagai macam hal, termasuk sifat dan karakter manusia, kita dapat melihat kecenderungan kehidupan saat ini. Banyak manusia-manusia, bahkan mungkin kita, yang masih mementingkan diri sendiri, yang masih menjalin hubungan dengan tujuan-tujuan tertentu,
yaitu dengan ketidakpurusan, ada pamrih. Dan kemudian masih banyak orang-orang yang menyombongkan diri, menonjolkan diri, tidak mau merendahkan diri, bahkan tidak mau mengorbankan diri, justru mengorbankan orang lain. Kita bisa lihat kenyataan di dunia seperti itu. Nah, apakah kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan Yesus juga akan seperti itu? Tentunya tidak. Kita tidak akan seperti itu, tetapi kita akan mencontoh Tuhan Yesus, meninggalkan kepentingan pribadi, tulus, rendah hati, dan mau mengorbankan diri untuk sesama. Dan mari kita renungkan hal ini. Kita tentunya tidak ingin sama dengan dunia, tapi kita memiliki jati diri yang lain, supaya kita dapat dekat dengan sesama, ada hubungan yang dekat, tidak saling mencurigai, tidak saling melukai, tidak saling membenci, tetapi dekat dan erat. Dan ketika kedekatan ini muncul, hubungan yang erat dan dekat ini muncul, tentunya damai sejahtera akan tumbuh di dalam kehidupan kita. Mari apa yang kita dengarkan saat ini kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudaraku, marilah kita saat ini mengaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Adapun persembahan yang akan kita aturkan saat ini, kita dasari dengan Yesaya 12 ayat 4 dan 5 yang demikian. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyhurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Mari bersama-sama kita mengaturkan persembahan dengan diiringi kidung jemaat 439 bait 1 dan 3, bila tupan keras melanda hidupmu.
Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas apa yang menjadi pemberian-Mu, atas apa yang kami alami, dan atas keselamatan dan juga atas firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Mampukan kami untuk menjalin kedekatan dan keeratan di dalam hubungan satu dengan yang lain, dengan meninggalkan kepentingan pribadi, dengan kami bersikap tulus, rendah hati, dan mau mengorbankan diri, sehingga ada hubungan yang baik, dekat dan erat antara satu dengan yang lainnya. Dan saat ini kami bersyukur kepada-Mu melalui persembahan kami. Terimalah syukur kami, biarlah apa yang menjadi syukur kami ini dapat menjadikan pelayanan yang ada semakin berjalan, dan mampukan kami memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Kami akan bersama-sama mundur dari ibadah keluarga kami, akan kami lanjutkan ibadah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami akan melaksanakan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Tuhan beserta dengan kami. Di dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.